ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اشكروا الله العظيم يزدكم ولا تكفروه يعذبكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل أكثر خطاه للمساجد فاشهدوا له بالإيمان. Bersaksilah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat ada orang yang langkah kakinya sangat rajin menuju ke masjid-masjid Allah, bersaksilah kalian bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Basyiril musya'ina fi zulm bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar baik, senangkan dan gembirakan hati orang-orang yang di kegelapan malam, dia menembus kegelapan malam, berjalan, bergerak menuju masjid. Dan ini hanya ada dua, salat isya dan salat subuh. Beri kabar gembira kepada mereka bahwa untuk mereka kelak di hari kiamat, ketika manusia-manusia yang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, tinggal lagi orang-orang yang beriman dimasukkan ke suatu ruangan sebelum titian. Ruangan itu maha gelap, sangat gelap. Tapi khusus bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh ke masjid, sholat isya ke masjid, beri kabar gembira kepada mereka. Pada hari itu nurut tam, mereka akan bercahaya dengan cahaya yang sangat sempurna, cahaya yang besar dan terang benderang, dan mereka melaju dengan kecepatan yang masya Allah. Titian menuju ke seberang, di mana adalah neraka jahanam yang menganga, karena dia punya cahaya yang terang benderang. Dia bisa melihatnya dengan jelas dan dia bisa melaju dengan kecepatan yang masya Allah. Ada manusia yang gelap, tidak punya cahaya. Bayangkan bagaimana nasib mereka, tertinggal nun jauh di sana. Mereka mencoba menghimbau, memanggil-manggil, oi kawan, tunggu kami numpang cahaya dari kalian. Apa kata orang-orang yang sudah melaju ini? Irji'u ila wara, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, maksudnya ke dunia. Ambil cahaya kalian dari dunia. Cahaya yang dimaksud adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid Allah. Subhanallah, acara ini sudah berjalan selama 4 tahun, diprakarsai oleh Pemda kita, masya Allah. Saya berharap, berdoa, memohon ini jangan hanya Sabtu dan Minggu saja, tapi seluruh masjid se-Kabupaten Aceh Barat dan se-Aceh, di setiap kecamatan, setiap kelurahan bangkit sholat subuhnya persis seperti ini. Kalau sudah begini, maka kebangkitan Islam sudah dekat. Energi kekuatan umat ini adalah pada waktu subuh. Wal 'adiyati dhabha fal mughirati subha. Subuh. Saya ingin menyampaikan sebuah risalah ringkas dan singkat pada pagi hari ini, pada subuh ini. Bapak Ibu, rindu tidak dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau digelari oleh Nabi kita dengan sebutan Al-Mahdi. Apakah Bapak kenal
Apakah ibu pernah mendengar nama Al-Mahdi yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan Imam Al-Mahdi? Nama aslinya mirip nama atuk moyangnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya pun kata Rasulullah mirip dengan nama ayah saya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Kapan kemunculannya? Kemunculannya adalah tanda bagi kebangkitan Islam. Dia muncul bukan di Aceh, bukan di Semenanjung Melayu, bukan di Malaysia, bukan. Dia akan muncul di depan Ka'bah ketika sedang melaksanakan tawaf. Umat yang sudah menanti-nanti kedatangannya melihat ciri-cirinya lengkap pada laki-laki itu, segera ditangkap lalu dipaksa untuk mau menerima baiat daripada umat Islam. Dia menolak dan dia mengatakan, saya tidak pantas, bukan saya orangnya, saya tidak siap. Lalu terjadilah dialog yang alot sampai hari malam. Maka dia meminta tangguh, beri saya waktu, saya mau bermunajat kepada Allah, saya mau memohon kepada Allah. Maka umat memberi tangguh untuk sampai besok. Kemudian pada malam itu kata Rasulullah, fayuslihuhullahu fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah mengislahnya, Allah memperbaiki keadaannya, membesarkan jiwanya, mencerdaskan akalnya secara cerdasnya untuk siap memimpin umat satu bumi ini. Pada malam itu benar-benar Allah telah memperkokoh dan memperkuatnya. Besok dia pun rela untuk dibaiat di depan Ka'bah, antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Yang membaiat sejumlah pasukan perang Badar banyaknya. Selesai dibaiat, sungguh umat Islam yang mendengar kehadirannya akan berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk segera berbaiat kepadanya. Dan umat sudah melihat tanda-tanda itu lengkap, baik tanda-tanda alam, tanda-tanda sosial, tanda-tanda politik, dan juga tanda-tanda fisik pada orang ini. Dan lengkaplah tanda-tanda itu. Rasulullah mengatakan, alis matanya yushbihuni fil khulqi wala yushbihuni fil khalqi. Secara akhlak dia mirip saya 100%, tapi secara fisik dia berbeda dengan saya. Rasul menyebutkan alisnya seperti bulan sabit, hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Hidung level-level kayak kita ini nggak level jadi Al-Mahdi. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan indah dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya berwarna gelap, coklat kehitam-hitaman masuk kulit kita. Warna rambutnya pirang seperti rambut jagung. Jenggotnya tebal sedada, jenggot teroris. Bahunya bidang, dadanya lebar, bulu dadanya lembut, tidak tinggi, terlalu tinggi, dan juga tidak pendek, sedang. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Umurnya saat itu waktu dibaiat oleh kalian, seumur aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Berarti usia 40 tahun. Ini ciri-ciri fisik. Ciri-ciri kedatangannya secara alam. Pertama kata Rasulullah, apabila negeri Arab sudah mulai dituruni salju saat itu. Sejak 2009 sampai sekarang Arab terus menerus dituruni salju. Sehingga Syekh Su'ud Syuraim dalam khutbahnya berapi-api mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, saksikan oleh kalian, adakah tanda di antara tanda-tanda dekatnya kiamat yang lebih telak,
yang lebih nyata, melebihi salju sudah turun di negeri Arab, dan inilah pertanda umat ini sebentar lagi akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Allahu Akbar. Tanda yang kedua menjelang kemunculan Al-Mahdi, kezaliman di mana-mana di muka bumi ini merata. Yang dizalimi adalah umat Islam. Terasa enggak? Merata di mana-mana. Yang ketiga, huru-hara dan kekacauan terjadi di muka bumi di mana-mana, khususnya di negeri Timur Tengah, Arab dan sekitarnya penuh dengan huru-hara dan kekacauan. Ini ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi. Ciri-ciri ini dapat kita saksikan hari ini dan tidak dapat untuk ditutup-tutupi. Ciri keempat, apabila negeri Syam membara dalam fitnah. Mohon disebutkan wahai hamba-hamba Allah yang beriman, Bapak Ibu yang kami muliakan, wahai calon-calon ahli surga, di manakah negeri Syam itu saat ini? Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. 4 negara ini Syam. Lihat apa yang terjadi di Syria hari ini. Inilah pertanda yang sangat terang dan nyata, pemimpin terakhir yang akan menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebentar lagi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menjelang kemunculannya sebentar ada isyarat yang tegas, yang tajam dari Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Apabila kamu telah menyaksikan fitnah membara, fitan seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, wal fitan bisyam, wal fitan bisyam. Standar fitnah-fitnah itu bukan di mana-mana, standarnya adalah di negeri Syam. Apabila kamu sudah menyaksikan bara fitnah sudah menyala dan membara di negeri Syam, apa perintah Rasulullah? Badiru bil a'mal. Kalian semua yang hidup di muka bumi ini saat itu, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Hari ini, wahai kaum muslimin, sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, sudah berhenti nggak fitnah pembantaian, fitnah penghancuran umat Islam di negeri Syria, Palestina, Yordania, Lebanon? Udah berhenti atau makin jadi-jadi? Makin jadi-jadi. Nggak sanggup Bashar Assad, maka dibantu oleh Iran, ditolong oleh Rusia. Seluruh Syiah satu muka bumi ini berlomba-lomba datang ke sana, menolong untuk menghabisi umat Islam, menghancurkan kota-kota, membantai dan memburu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naik Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Donald Trump mengumumkan perang dengan Islam, dan dengan resmi Donald Trump mengatakan bekerja sama dengan Rusia untuk ngabisin umat Islam yang ada di Suriah. Allah, Allah, Allah. Ini pertanda yang nyata. Apabila kamu sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah, badiru bil amal, berlomba-lombalah memperbanyak amal. Ini dia penekanan yang sangat kuat dari Nabi. Berlomba-lombalah memperbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Salah satunya sholat berjamaah di masjid. Spesialnya Isya dan subuh, karena kata Rasulullah SAW, ini adalah 2 sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik bisa melaksanakannya berjamaah di masjid. Ibadallah ma'asyiral muslimin, kemunculan Al-Mahdi berikutnya yang kelima, apabila kalian menyaksikan wafatnya seorang raja, penguasa Hijaz, penguasa Makkah Madinah. Ada 3 orang putra mahkota yang akan saling bertelagah, saling bergaduh
untuk memperebutkan tampuk kekuasaan yang real. Siapakah yang nanti berhak memimpin Mekah Madinah sebenarnya? Kaum muslimin, tidak seorang pun dari mereka bertiga yang akan menduduki posisi itu secara permanen dan tenang, karena yang akan menjadi pemimpin Mekah Madinah setelah itu adalah Al-Mahdi min itrati, dari keturunan kandungku, kata Rasulullah. Mari kita lihat, Februari 2015 Raja Abdullah meninggal dunia. Di belakang Raja Abdullah ada 3 putra mahkota lagi, Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran Mukrin. Seluruh mereka adalah putra mahkota. Qadarullah, alhamdulillah, Salman naik. Talal di bulan ketiga oleh Raja Salman dihapus, dipecat namanya, bukan hanya untuk menjadi calon raja berikutnya, bahkan dari sebagai anggota keluarga kerajaan juga dihapus oleh Raja Salman. Sebab apa? Pangeran Talal terkenal track recordnya selama ini, mentang-mentang fulus banyak, tidak ada satupun jenis maksiat dan dosa yang gak dibuatnya. Dan Salman sebagai lelaki yang soleh, lelaki yang hafiz Al-Quran, yang sangat kuat memegang Islam, yang sangat terjaga sejak remajanya di lingkungan agama, di lingkungan ulama, tidak mau yang memimpin Arab ke depan orang seperti Talal. Makanya di bulan ketiga resmi diumumkan di televisi Arab Saudi dan dunia mendengarnya, Pangeran Talal dibuang dari kerajaan. Bagaimana dengan Pangeran Mukrin? Pangeran Mukrin tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi Pangeran Mukrin sudah dicopot haknya menjadi raja berikutnya. Kemana hak itu dialihkan? Di bulan keempat Pangeran Salman membaiat 2 calon raja atau 2 putra mahkota level cucu. Yang pertama yaitu Pangeran Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz bin Saud. Di waktu yang sama di bulan keempat Raja Salman naik, langsung dibaiat raja setelahnya yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. 2 orang calon raja setelah beliau sudah dibaiat, dan hadir dalam pembaiatan itu Pangeran Mukrin. Sementara Pangeran Talal sudah terbuang. Baik, kira-kira menurut Bapak Ibu, 2 pangeran ini dan anak keturunannya berang nggak? Marah nggak? Sudah pasti Pak, ini zaman perebutan kekuasaan. Sementara kekuasaan dari Pangeran Talal ke bawah sudah dihapus, Pangeran Mukrin ke bawah ada dihapus. 3 pangeran ini sekarang kaum muslimin di tubuh kerajaan keluarga Arab Saudi sudah ada persiapan memperkuat kubu masing-masing untuk perebutan kekuasaan. Dalam masa perebutan itu, kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka yang benar-benar menguasai Mekah Madinah, karena kekuasaan Mekah Madinah akan jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi. Subhanallah, sudah sangat dekat tanda-tanda itu. Kemudian yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yasiral furat. Ini menandakan dekatnya Al-Mahdi akan keluar. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian menyaksikan mengering terlebih dahulu sungai Efrat. Sungai Efrat satu di antara 3 sungai besar di Arab, Pak. Nil, Efrat, Tigris. Sungai Efrat ini pangkalnya adalah di Turki, lehernya di Syria, bodinya di Irak, ekornya atau ujung sungai ini ada di Iran. Apa yang terjadi? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai kalian menyaksikan sungai Efrat mengering. Mari kita lihat bulan Februari tanggal 12 tahun 2013 di New York Times. NASA Amerika Serikat memberikan pernyataan yang resmi. Apa kata mereka? Sesungguhnya menurut penelitian kami, analisa kami dengan alat-alat, didukung oleh alat dan tim yang ahli, sungai Efrat sudah menyusut airnya 60%. Bulan berapa? Februari tanggal 12 di New York Times ini dinyatakan tahun 2013.
Lalu mereka menyatakan 2014, menurut analisa kami, Sungai Efrat akan kering 100%. Tepat kaum muslimin. Bulan April 2014 Sungai Efrat sudah kering total sampai sekarang. Tidak ada satupun air yang ada di sana. Dan Rasulullah bersabda, akibat keringnya Sungai Efrat, saat itu kalian akan menemukan penemuan di mana gunung emas akan muncul di negeri itu, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berlomba-lomba membawa senjata mereka ke sana, berlomba-lomba berperang memperebutkan gunung emas itu. Di hadis yang lain Nabi berkata, tidak ingin dia salah seorang pun di antara umat Islam ini ikut berperang demi memperebutkan emas di Irak. Mari kita dengarkan pernyataan George Walker Bush di Gedung Putih yang masih ada di YouTube hari ini. Apa pernyataan George Walker Bush? George Bush sebelum digantikan oleh Barack Obama berapi-api di dalam pidatonya, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman, tidak akan jatuh ke tangan penjahat manapun di muka bumi ini. Yang penjahat siapa? Yang suka ngerampok emas di negeri orang siapa? Siapa? Mereka. Sok jadi polisi dunia. Amerika Serikat sebagai polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan penjahat-penjahat manapun. Berarti penjahat Amerika lah yang akan. Pas kaum muslimin di bulan keempat 2014, Barack Obama menahan diri untuk tidak jadi menarik 135.000 pasukan infanteri, pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk. Kenapa? Persiapan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Ketika Donald Trump naik, ditambah lagi jumlah pasukan sekarang datang ke Irak, Pak. Ribuan, dimasukkan ribuan jumlah pasukan sekarang dari Amerika. Persiapan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Negara-negara besar dunia tahu persis. Dari peperangan itu kata Rasulullah, setiap 100 orang laki-laki yang berperang di sana, 99-nya tewas terbunuh di situ. Cuma satu yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu kamilah orangnya. Bapak mendengar fase kelima nanti, khilafah Islam yang tegak, jumlah laki-laki dengan wanita sudah berapa bedanya, Pak? 1 berbanding 50. Salah satu penyebab kenapa kaum lelaki banyak habis di muka bumi, perang. Saya sudah mengatakan malam tadi, ini kehidupan kita di fase keempat adalah zaman perang. Cuma peperangan kita nanti peperangan yang penuh kemuliaan, peperangan yang penuh izzah demi tanah air, demi bangsa, demi agama dan demi generasi dan demi tegaknya khilafah Islamiyah. Ciri khas generasi khilafah digambarkan oleh Rasulullah, yaitu mereka adalah orang-orang yang menjaga solat subuhnya berjamaah. Allahu Akbar. Ciri khas mereka adalah para hafizun Al-Quran. Bapak lihat tidak, bermunculan sekarang ini pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran di mana-mana tempat. Bermunculan para hafiz-hafiz. Dulu orang tua 10 tahun yang lalu minder kalau anaknya masuk pesantren. Bingung kalau anaknya hafiz Quran nanti jadi apa. Sekarang hampir merata di mana-mana di bumi Indonesia ini dan seluruh dunia. Orang tua bercita-cita anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Betul tidak? Kita menyaksikan ada kebangkitan yang luar biasa. Dulu pengajian majelis ilmu sepi, peminatnya kurang. Hari ini Masya Allah. Dan yang paling unik kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar, umatku nanti akan terbelah menjadi 2 belahan saja. Tidak ada belahan yang ketiga. Fustataini, fustatu iman la nifaqa fih. Satu kelompok dari umatku nanti menjelang Dajjal keluar, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang tidak ada sedikit pun ciri kemunafikan ada pada mereka. Lah ciri khas orang beriman, salat subuhnya berjamaah di masjid enggak? Ayo buktikan hamba-hamba Allah, ini menjelang dekatnya Dajjal keluar, buktikan di hadapan Allah bahwa kita orang yang beriman. Caranya salah satunya solat berjamaahnya ke masjid. Spesialnya adalah subuh. Wa fustatun nifaq la imana fi. Kelompok munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun. Jadi umat Nabi ini akan terbelah menjadi 2 saja, Pak. Kasus di mana Al-Quran dilecehkan, ayat Al-Quran dikatakan sebagai alat untuk membohongi umat,
Dengan kasus ini alhamdulillah mulai Allah nampakkan terbelahlah dua belahan besar umat Nabi Muhammad. Betul tidak? Siapa yang berpihak kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, siapa yang berpihak kepada pembela Al-Quran, pembela kitabullah, kitab suci kita, jelas ini menunjukkan imannya. Dan siapa yang berpihak kepada penista Al-Quran, siapa yang berpihak kepada musuh-musuh ulama, jelas siapa pula mereka orang-orangnya. Umat Nabi hanya terbelah menjadi dua, kata Nabi SAW. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, menjelang Dajjal keluar. Dan subhanallah, nanti tolong dibaca dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, salah satu kelompok yang Allah siapkan menjadi pengikut Dajjal dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad adalah kelompok munafikin. Dan itu Allah perlihatkan dengan berbagai event, berbagai momen yang terjadi, sehingga makin terbelah antara umat ini, makin terang belahannya, mukmin, munafikin. Bapak Ibu, mukminin atau munafikin? Amin ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah rakyat muslim Senangro Aceh Darussalam adalah mukminin di matamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jadikanlah jamaah kami di Masjid Agung ini subuh ini dan seluruh kaum mukminin muslimin yang salat subuh di mana-mana tempat adalah mukminin di akhir zaman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, ini renungan-renungan buat kita tentunya. Maka sebentar lagi insya Allah Ta'ala umat Islam akan mulai dipimpin oleh sosok yang paling kita rindukan, yang paling kita nanti-nantikan. Ketika sosok ini muncul, kata Rasulullah, tak lama kemudian Dajjal lepas. Berarti kita dipimpin dulu oleh Al-Mahdi, baru Dajjalnya lepas. Setelah Dajjal lepas, Dajjal tidak mampu dikalahkan oleh Al-Mahdi, sementara perang-perang besar ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Kita bersama Al-Mahdi akan menang nanti insya Allah, kecuali melawan Dajjal. Maka Allah turunkanlah tanda besar kiamat yang ketiga, Isa Allah turunkan di Damaskus. Dajjal dibunuh, habislah Dajjal. Umat Yahudi dihabisi oleh umat Islam. Kemudian Ya'jud Ma'jud pun keluar. Silahkan nanti disimak kajian kami di YouTube lengkap insya Allah satu demi satu. Saya 10 hari terakhir diundang oleh tim dakwahnya Ustadz Arifin Ilham di Adzikra, Masjid Adzikra Sentul. 10 hari terakhir itikaf di sana. Mulai jam 9 pagi sampai zuhur saya membedah satu demi satu tanda-tanda besar kiamat ini. Mulai dari Dukhan, hari berikutnya adalah Dajjal, hari ketiganya adalah Nabi Isa turun, kemudian Al-Mahdi, lalu tanda besar kiamat berikutnya adalah Ya'jud dan Ma'jud. Hari demi hari saya bahas dari jam 9 Pak sampai zuhur. Selama 10 hari 10 tanda besar kiamat tuntas, dan itu ada di YouTube sekarang. Silakan Bapak simak, silakan Ibu dengar agar ilmu pengetahuan kita lengkap, luas. Malam tadi salah seorang daripada pimpinan agama kita di sini mengatakan, Ustadz, mohon kitabnya bisa kami pesan nanti. Saya akan data siapa yang memesan kitab agar kami bisa memiliki kitab ini untuk menjadi pegangan dan rujukan akhir zaman kita. Saya katakan bisa insya Allah. Karena gudang kita pegang dan pemasaran memang sudah kita jalankan, dan biaya dan serta harga daripada ini adalah untuk dakwah fisabilillah, untuk menghidupi pesantren-pesantren yang kita bina dan kita kelola. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, tugas Bapak Ibu baca, rundingkan, musyawarahkan, lalu mintalah para ulama memberikan ilmunya, pendalaman-pendalaman untuk kita. Demikian saja pada subuh ini ya Allah, jadikanlah kami tanpa terkecuali adalah hamba-hambamu yang Kau pilih di akhir zaman ini. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami yang hadir dalam Masjid Agung ini ya Allah sebagai manusia-manusia beriman menurut pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah iman di dalam dada kami di atas iman yang sudah ada sebelumnya, dan kuatkanlah iman kami masing-masing ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah ya Allah di atas jalan yang lurus ini sampai kami wafat, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungi kami dari su'ul khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Berilah kami rezeki ya Allah tanpa terkecuali husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah.
Ambil kami ketika dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Saat-saat Engkau sedang ridho-ridhonya kepada kami, saat itulah hendaknya Engkau mencabut nyawa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, lindungi kami. Janganlah sampai dan jangan pernah ya Allah kami berjumpa dengan Dajjal, kami terkena oleh fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, Ya Rahman, jadikan kami mencintai ibadah, jadikan kami mencintai beramal. Buat kami benci ya Allah menambah maksiat. Dosa-dosa kami yang telah berlalu ya Allah telah sangat banyak. Buat kami menjadi benci dengan maksiat karena waktu ternyata semakin dekat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, jadikanlah pemerintah kami yang ada di daerah kami ini ya Allah, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada Senang Aceh Darussalam adalah hamba-hambamu yang takut kepadamu, yang beriman kepadamu dan kepada hari akhir, sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah untuk kami hamba-hambamu yang beriman untuk memimpin kami di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, kami berdoa kepadamu. Jadi kalau hamba-hambamu yang ada di dalam Masjid Agung saat ini ya Allah, hamba-hamba istimewa dan spesial dalam pandanganmu ya Allah, sebagai hamba-hamba yang memiliki cahaya terang benderang nanti pada hari kiamat. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal soleh kami. Jadikanlah amalan ini ikhlas, hanya semata-mata demi merebut ridhamu ya Allah. Lindungi kami dari riya, lindungi kami dari riya, lindungi kami dari riya, karena riya adalah sifat orang-orang munafik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, istiqomahkan kami sampai kami meninggalkan muka bumi ini ya Allah. Istiqomahkanlah kami semua, istiqomahkanlah kami seluruhnya. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lunakkanlah hati-hati yang masih keras, lunakkanlah jiwa-jiwa yang masih kasar. Berilah hidayah yang masih sesat saat ini ya Allah, yang masih menyimpang dan masih dibawa lari oleh hawa nafsunya. Berikanlah hidayah hamba-hambamu tersebut, anak-anak kami yang masih jauh dari agama, yang masih benci dari sholat ya Allah, yang masih benci daripada puasa, daripada melakukan amalan ketaatan, dan masih hobi kemaruk dan gila dengan maksiat. Ya Allah, beri hidayah untuk mereka, beri hidayah untuk mereka, berilah hidayah untuk mereka ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah jamaah subuh ini ya Allah jamaah yang akan menjadi ahli-ahli surga Firdausmu kelak. Masukkanlah seluruhnya ke dalam surga Firdausmu kelak. Masukkan seluruhnya, jangan ada yang tertinggal, tercecer ya Allah. Masukkan seluruhnya, seluruh kami ke dalam surga Firdausmu. Amin, amin, amin. Ya Allah, pilihlah pemuda-pemuda dan para lelaki daripada kaum muslimin mukminin negeri Angro Aceh Darussalam ini ya Allah, sebagai salah satu di antara kekuatan umat Islam di akhir zaman ya Allah. Jadikanlah para lelaki-lelakinya adalah bala tentara Al-Mahdi di akhir zaman ya Allah, dan jadikanlah para wanita-wanitanya serikandi-serikandi, pejuang-pejuang yang tangguh membela iman, menyelamatkan agama, dan ikut melindungi keluarga dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau dulu telah memberikan kekuatan, kemuliaan dan kejayaan kepada negeri Aceh Darussalam ini, maka kembalikanlah kejayaan, kemuliaan dan keagungan itu kepada mereka ya Allah. Di dalam darah mereka mengalir darah hamba-hamba yang saleh, mengalir darah para pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan yang tidak takut dan tidak gentar dengan apapun. Hidupkanlah kembali darah-darah pejuang ini ya Allah dalam dada para hamba-hambamu Senang Aceh Darussalam ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, futuhkanlah Islam, futuhkanlah negeri-negeri Islam di tangan para pemuda-pemudi yang ada di negeri Aceh Darussalam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau membolak-balikkan sesuatu dengan kehendakmu dan sesukamu, dan Engkaulah yang maha mampu melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Mari kita baca surat Wal Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Kaum muslimin, imbauan saya sedikit. Setiap lelaki kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Mulailah belajar berkuda, mulailah belajar memanah, mahirkanlah diri kita memanah, dan pada akhirnya memanah di atas kuda. Kembali mahirkan diri kita melempar tombak. Ketahuilah, saat ini puluhan ribu pemuda-pemuda Kristen di Eropa sedang gencar-gencarnya latihan memanah, berkuda, memanah di atas kuda, dan bermain pedang. Mereka sedang melatih diri sehebat-hebatnya. Kenapa? Ternyata mereka juga percaya di Injil mereka. Sebentar lagi akan terjadi meletus perang besar dunia, dan saat itu perangnya sudah menggunakan senjata manual. Kita akan kembali kepada zaman manual, dan itu tidak lama lagi. Seperti dinyatakan oleh Albert Einstein juga, oleh Steve Jobs juga, bahkan dari kalangan TNI untuk level-level jenderalnya, saat kami duduk bersama mereka, mereka juga sangat meyakini semua senjata modern hari ini sebentar lagi sudah tidak bisa dipakai. Maka tidak ada salahnya, toh ini juga sunnah, tidak ada salahnya ya kita kembali memahirkan diri kita berkuda, memanah, dan untuk saat ini masukkan diri kita ke level atlet dulu. Jadilah ya, ajarkan anak-anak kita memanah. Ketahuilah kekuatan umat Islam itu ada dalam ar-ramyu. Ar-ramyu adalah memanah, melempar. Baik kaum muslimin, semoga imbauan sederhana ini menjadi perhatian. Semoga Pemda kita memfasilitasi dan menggalakkan sekolah-sekolah ya, mulai dari SMP ke atas. Bahkan kalau kami di Kota Payakumbuh, insyaallah taala level SD sudah kita latih anak-anak kita memanah, hebat berenang, dan itu kita atletkan, Pak. Di sekolah kita, di pesantren kami juga kita atletkan. Alhamdulillah, kuda-kuda kita juga sebagai melatih generasi muda kita di sana di Kota Payakumbuh. Saya berharap di Aceh semuanya hidup kembali dengan sunnah berkuda, sunnah memanah, sunnah berenang, bela diri, dan yang jelas kembali ke depan insyaallah lahir atlet-atlet yang hebat dan luar biasa. Mereka taat, tetapi mereka juga atlet memanah, atlet berkuda yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.